Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman, sobat sahabat. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan sedikit ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sekiranya mereka sudah tertipu di media sosial, terutama dalam melakukan P2P ataukah mungkin peer-to-peer dengan cara barter gitu teman-teman ya. Mungkin ada yang sepakat mereka itu barter Pi dengan pulsa, ada juga yang sepakat barter Pi dengan kuota data, ada juga mungkin yang sepakat itu lagi apa barternya dengan menggunakan Pi dengan apa tadi lupa token listrik teman-teman. Itu mungkin bebas ya. Jadi mereka itu melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi sayangnya mereka itu tidak mendapatkan ataukah mungkin tidak sesuai dengan komitmen di awal tadi. Contohnya, ini taruh ada A dan kemudian si B. Si A dan si B. Dimana untuk si A taruhlah dia penjual, kemudian si B ini pembeli. Ya bahasa gampangnya kayak gitu aja teman-teman ya. Walaupun memang kita bentuknya itu barter teman-teman ya, tapi lebih mudah supaya lebih bisa dimengerti kita sebutnya yaitu seperti penjual dan pembeli. Taruh misalkan teman-teman pioneer si A ini dia ingin menjual token kepada si B, maka di situ ya si A ini langsung mentransfer token terlebih dahulu ke pembeli si B tadi. Dan kemudian kalau misalnya udah masuk, maka sesuai dengan komitmen, sesuai dengan perjanjian, maka si B sebagai pembeli dia akan mengirimkan token listrik ataukah mungkin sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Nah, disitulah terjadi yang namanya barter teman-teman. Nah, tetapi ini ada tapinya teman-teman semua. Tapinya apaan, Bang? Nah, gini teman-teman ya. Jadi itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi si penjual ini sudah mengirimkan token ya ke si B dan kemudian si B ini malah memblokir kalian. Nah, itu artinya apa? Token kalian dibawa kabur. Gitu teman-teman ya. Dan kemudian ini pun teman-teman pada resah, kemudian pada gelisah, kemudian juga pada nyesel, kemudian pokoknya banyak banget perasaan mereka. Mereka pun akhirnya pada japri saya banyak banget ya. Ini mereka pada japri ini ada ratusan orang teman-teman yang sudah mengalami ya apalagi kalau bukan tertipu. Dan kemudian dia bilang, "Bang, gimana Bang kalau misalkan kita laporkan ke tim inti? Apakah token kita itu bakal kembali ataukah mungkin enggak, teman-teman?" Nah, jadi gini teman-teman ya. Sebelum kita melaporkan ke tim inti, maka teman-teman harus pahami dulu tentang mekanisme, aturan-aturan, kemudian syaratnya. Nah, di mana yang pertama, buat teman-teman itu harus memiliki ya bukti-bukti yang otentik, mungkin ada tiga. Yang pertama itu teman-teman harus menyertakan yaitu screenshotan chatan kalian kepada si pembeli tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sertakan untuk alamat public key kalian ya atau mungkin public key-nya si pembeli tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, di bagian yang ketiga ini teman-teman wajib untuk mengetahui username mereka. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu kalau misalkan nggak ada username Pi, si pembeli tadi itu nggak bisa diapa-apain. Ya, jadi dalam artian wassalam, sudah ikhlaskan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu untuk username mereka, maka teman-teman itu bisa langsung yaitu adukan langsung ataukah mungkin memprosesnya ke tim inti kayak gitu ya. Mungkin kemungkinan akan kembali teman-teman. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Oke, kemudian buat teman-teman semua ada yang sampai lupa nih ya. Jadi buat teman-teman semua ya supaya nggak ketinggalan informasi, silahkan japri saya melalui WhatsApp. Nah, nanti di sini otomatis nomor kalian itu bakal saya simpan teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa dapatin informasi-informasi updating tentang mengenai event-event ataukah mungkin updating tentang mengenai Pi Network. Nah, teman-teman bisa dilihat juga mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada status itu teman-teman tahu ya tentang perkembangan Pi. Jangan lupa juga buat teman-teman silahkan dinyalakan tombol subscribe-nya, kemudian loncengnya tekan supaya teman-teman kalau saya upload video itu ada notifikasi di handphone teman-teman semua ya kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke pokok utama yang tadi apalagi kalau bukan masalah yang satu ini teman-teman ya. Ini yang penipuan ini. Jadi buat teman-teman itu langkah-langkahnya harus diperhatikan ya itu ada 3 langkah yang tadi harus dipenuhi dan kemudian berikutnya buat teman-teman itu ya option dari melakukan transaksi P2P ataukah mungkin peer to peer. Di sini teman-teman ada 2 option. Yang pertama yang lebih aman itu teman-teman bisa melakukan transaksi dengan orang-orang yang kalian kenal ataukah mungkin orang-orang yang kalian dekat. Gitu kan ya. Itu yang pertama, option yang pertama itu lebih aman. Kemudian yang kedua,
Option yang kedua ini kita ini melakukan transaksi di media sosial. Ini nih yang rawan itu yang seperti ini ya. Ini yang paling rawan. Kalau teman-teman semua gitu kan ya, transaksi di media sosial terutama di Facebook, teman-teman itu bakal ya tentunya ya apalagi kalau bukan token kalian hilang ya. Tadinya pengen tukar dengan paket data malah paket datanya nggak ada, token kalian hilang. Gitu kan ya. Nah, jadi mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Dan kemudian bagaimana solusinya Bang untuk melakukan transaksi yang secara digital tadi ataukah mungkin di media sosial gitu. Teman-teman optionnya atau mungkin solusinya cuma satu, teman-teman menggunakan rekening bersama. Nah, di mana mungkin rekening bersama di sini pun saya siap sedia untuk menjadi rekening bersama sesuai dengan permintaan-permintaan teman-teman di sana. Selain itu pun teman-teman tentunya di sini pun saya suruh beliin token ya. Pak bahasa gampangnya kayak gitu. Ataukah mungkin pengen barter maksudnya dengan menggunakan token listrik ataukah mungkin pulsa. Nah, tapi di sini saya nggak berani teman-teman ya. Tapi banyak juga yang pengen. Tapi di sini saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Nah, jadi kayak gini, nggak beraninya itu, nggak beraninya kayak apa ya? Soalnya kan Pi Network ini belum ada harganya teman-teman ya. Ini cuma sekedar konsensus, konsensus dan konsensus. Jadi untuk harganya itu belum ada. Saya nggak berani jujur aja teman-teman. Nah, tetapi mungkin teman-teman daripada saya ketipu, Bang, mending Abang ini aja deh katanya, beliin aja. Jadi saya bingung banget kalau misalkan seperti itu, teman-teman ya. Ataukah mungkin ya penyedia lah dari barang-barang yang sekiranya dibutuhkan oleh para pioneer yang dapat ditukarkan kayak gitu. Soalnya apa, Bang? Bukannya nggak mau, tapi di sini itu apa ya? Modalnya gede banget ya. Modalnya gede banget sementara waktu keuangan saya terbatas ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman butuh banget gitu kan ya, silahkan teman-teman japri aja saya melalui nomor WhatsApp yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Contoh, Bang, saya pengen jual lah bahasa gampangnya kayak gitu. Ataukah mungkin, Bang, saya pengen barter dengan paket data gitu ya. Ataukah mungkin pulsa, ataukah mungkin pulsa listrik kayak gitu, teman-teman. Teman-teman mungkin saya bersedia karena ini mungkin permintaan teman-teman semua ataukah mungkin nggak mau ketipu yang kedua kalinya, mereka itu suruh saya apalagi kalau bukan itu tadi teman-teman ya, untuk menjadi salah satu yaitu pengumpul ataukah mungkin pengepul bahasa gampangnya seperti itu. Tapi mungkin bisa juga serba bingung harus gimana gitu. Nah, nanti mungkin ada pandangan pandangan negatif ya. Aduh, kayaknya gimana ya? Tapi kalau misalkan teman-teman itu perlu banget, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi gini teman-teman, untuk harganya saya juga bingung. Saya cuma mampunya di angka Rp2.000. Kalau misalkan satu tokennya Rp2.000 saya mampu. Kalau misalkan harganya di atas 2.000 saya nggak mampu teman-teman ya. Jadi kayak gitu aja intinya. Ini pun kepaksa karena teman-teman kemarin pada pengen CV, nggak apa-apa Bang, murah juga. Yang penting landing. Daripada nunggu-nunggu yang mahal, ditawarin yang mahal, tapi tiba-tiba ujung-ujungnya pun ya dia nipu ataukah mungkin token kalian dibawa kabur. Ya, jadi saya nggak apa-apa ya di angka 2.000 katanya seperti itu. Nah, kalau saya itu bebas, yang penting kesepakatan di antara kedua belah pihak. Antara saya kemudian kalian yang pengen bahasa gampangnya barter gitu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin di kesempatan kali ini buat teman-teman semua seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua ya, teman-teman kalau misalkan butuhin rekening bersama, teman-teman boleh langsung chat saya ataukah mungkin teman-teman pengen langsung jual bahasa gampangnya ataukah mungkin bahasanya itu seperti barter dengan ini ABC segala macam, teman-teman juga monggo silahkan. Di sini saya ngelayanin teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu buat teman-teman semua. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman itu balik lagi ke yang tadi, yaitu teman-teman sudah kehilangan token kalian ya, tanpa adanya kalian mengetahui si ininya ya, nickname-nya, maka teman-teman percuma ya, percuma kalian ya untuk melaporkan pun. Karena syaratnya itu harus ada ya itu username-nya ataukah mungkin nickname-nya ya, nama kecil yang ada di dalam aplikasi dari si pembeli yang tadi. Kayak gitu mungkin teman-teman paham ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, sesuai dengan permintaan teman-teman semua, yang tentunya ya berita ini merupakan video informasi, kemudian video edukasi. Di sini saya nggak mau bahas tentang mobil, nggak mau bahas tentang yang macam-macam. Soalnya kita ini real, ya kita yang terjadi saat ini real, real aja deh. Ya kejadian-kejadian sekarang, terutama mungkin masalah takedown dan lain-lain. Mungkin ini bakal saya updating lagi. Oleh sebab itu teman-teman di sini real ya. Jadi kita nggak mau terlalu halu teman-teman ya. Ini pokoknya nggak mau terlalu halu deh gitu ya. Nanti kalau misalkan tidak kejadian ya gimana nanti gitu ya. Tapi tetap aja optimis buat teman-teman semua.
Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman yang sudah melakukan transaksi ya kepada pengguna lain, itu artinya token kalian sudah berpindah, dan kemudian kalau kalian ditipu, teman-teman itu bisa melaporkannya dengan cara apa? Menyertakan bukti yang ketiga tadi yang telah kita sebutkan. Barulah teman-teman untuk melakukan pelaporan. Tanpa adanya bukti itu, kemudian nickname, maka teman-teman itu percuma saja untuk melaporkan. Itu nggak ada hasilnya nantinya. Oke? Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nah, kemudian selain itu pun buat teman-teman semua bisa dilihat kembali di bagian itu pun banyak banget transaksi-transaksi yang dikirimin ya di WhatsApp. Nah, tapi gimana ya? Saya juga serba bingung. Kalau misalkan ya mereka pengen convert sama saya, sebenarnya bingung banget tapi gimana ya? Jadi nanti teman-teman ini aja deh ya. Nanti kalau misalkan pengen convert gitu, saya nggak berani yang tinggi-tinggi teman-teman ya. Soalnya dananya terbatas, kemudian ini pun belum ini ya apa belum tahu harganya kedepannya bakal berapanya. Jadi pada intinya seperti itu. Saya pun takut sebenarnya teman-teman ya. Jadi takut kalau misalkan saya nampung terlalu banyak, nanti ujung-ujungnya mohon maaf bukan berarti saya ngejelekin, scam teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita nggak tahu. Jadi mungkin seperti Terra Luna ataukah mungkin dengan exchange yang lainnya ataukah mungkin dengan kripto yang lainnya, tetapi jangan sampai seperti itu ya. Harapan kita doakan bersama-sama teman-teman. Nah, saya hanya bisa menampung di angka Rp2.000 untuk per Pi tokennya. Jadi kalau misalkan kalian pengen, yo monggo silakan ya. Teman-teman boleh japri saya melalui WhatsApp yang ada di bawah kolom deskripsi dari video ini. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman semua video edukasi ini mencerahkan kalian, dan kemudian teman-teman semua tetap semangat, istiqomah dalam mengklik tanda petirnya teman-teman. Mungkin waktunya udah 12 menit, ya mungkin saya akhiri. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya, jangan lupa di-share juga nih. Ya, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.